Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Curkisa Safwa dengan NPM 24061040301112 dengan dosen pengampu Bu Jamila Aini Nasution SPD MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas instrumen BK non-tes. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengolahan data inventory tingkat perkembangan atau biasa yang sering disebut ITP. Pada tingkat perguruan tinggi, yang pertama saya akan menginterpretasikan berdasarkan hasil profil kelompok. Pada tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa tingkatan capaian tertinggi terdapat pada aspek perkembangan, kesadaran, dan tanggung jawab, yang mana berada di atas rata-rata tingkat capaian, yaitu 5,5. Dapat kita lihat pula pada grafik tersebut, diagram batang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan, lalu untuk garis berwarna biru merupakan rata-rata tingkat capaian perkembangan secara keseluruhannya. Diagram yang berada di bawah garis rata-rata tingkat perkembangan secara keseluruhan membutuhkan perhatian dan perlu dikembangkan. Seperti contohnya pada diagram tersebut, yaitu landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan ada juga aspek yang berada sama pada rata-rata seperti penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan persiapan karir, dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi frekuensi kelompok. Pada distribusi frekuensi kelompok ini juga terdapat grafik. Dapat kita ambil contoh pada aspek landasan hidup religius. Dapat kita lihat pada grafik yang mendapat skor 5 itu berada pada tingkat perkembangan pertama. Skor 6 berada pada tingkat perkembangan individualitas. 8 butir tertinggi. Pada grafik terdapat diagram batang yang berwarna biru. Biru nilai tingkat capaian aspek perkembangan, sedangkan berwarna oranye rata-rata tingkat capaian. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa mahasiswa yang memperoleh tingkat capaian di atas rata-rata menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Contohnya pada aspek landasan hidup religius yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu 6,4, yang diikuti oleh kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan nasional yang memperoleh nilai 6,2. Adapun 8 butir terendah, sama sepertinya 8 butir tertinggi. Tadi diagram batang biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian semua nilai yang berada di bawah nilai rata-rata tingkat capaian. Semua nilai yang berada di bawah rata-rata tingkat capaian yang mana memerlukan perhatian atau masih harus diringkatkan lagi oleh mahasiswa, terutama pada nilai paling rendah, yaitu 4,7. Pada aspek kesadaran, tanggung jawab, dan juga aspek landasan hidup religius. Selanjutnya ada interpretasi berdasarkan data profil individu. Nah, di sini saya mengambil contoh pada mahasiswa atas nama Rizkia Hirzi yang berada pada nomor urut 1. Pada grafik dapat kita ketahui bahwa diagram berwarna biru menunjukkan tingkat capaian perkembangan dan garis menunjukkan rata-rata capaian perkembangan. Nah, rata-rata tingkat capaian perkembangan yaitu 5,3. Maka aspek perkembangan yang harus ditingkatkan yaitu yang berada di bawah rata-rata, seperti landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kemandirian perilaku, ekonomis kematangan hidup dengan teman sebaya, serta tingkat capaian yang berada sama dengan rata-rata, yaitu 5,3, yang masih perlu ditingkatkan. Jadi, fungsi distribusi
frekuensi individu ini pada ITP digunakan untuk mengukur variasi kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang terkait dengan perkembangan. Dan ini juga dapat membantu ITP lebih akurat dan efektif. Baik, sekian interpretasi hasil data pengolahan ITP saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.